Jadi mungkin kamu bisa Mm-mm. kasih tips-tips yang dulu kamu pernah ngerasain. Selain itu apa aja sih tanggung jawabnya kalau kayak gitu Mel? Maksudnya berubah banget nggak? Beda banget nggak? Sekarang ada di belakang layar sama dulu di depan layar. Terus apa ya kayak bebannya beda nggak sih? Apa aja sih perubahannya? Hmm. Jadi waktu pas aku jadi member juga aku tuh sebagai kapten JKT48 juga Kak. Jadi sebenarnya aku sama manajemen juga udah apa namanya udah merangkap juga kapten JKT48 dan GM Theater gitu kan. Terus jadi aku emang udah apa namanya udah dikasih tugas nih. Kamu nanti tolong handle dan aku tuh jadi jembatan antara aku sama fans dan aku sama manajemen juga. Tapi saat jadi member kan Hmm. masih kebagi ya karena aku masih jadi talent gitu kan, masih jadi member. Mm, mm, Terus mm. akhirnya aku full time jadi staff gitu. Jadi aku tetap jadi GM teater, jadi lebih full aja. Tapi memang bebannya menurut aku sama sih karena kan aku pasti dengerin semua masukan dari fans gitu. Jadi itu kan tiap Hmm. aku dengerin baik dari email, dari DM Instagram atau dari mention di Twitter gitu kan. Jadi pasti eh, Hmm. sama cuman bedanya aku sekarang sebagai staff kalau dulu sebagai member. Oke, jadi kayak ada apa ya, kayak PR juga ya, karena kamu monitor juga masukan dan feedback dari publik juga gitu ya. Oke, Tuh. berarti sebelumnya kalau jadi member, kamu juga perlu melakukan itu juga, atau itu lebih tugasnya staff? Sebenarnya kalau misalnya saat jadi member karena aku kapten ya aku benar-benar ketemu ketemu langsung sama member yang lain kan. Jadi Mm-mm. apa menyampaikan apa yang terjadi. Tapi kalau sekarang kan karena sebagai staff jadi aku memang lebih ekstra mendekatkan diri sama membernya gitu. Apalagi kan sekarang banyak junior. Hmm. Jadi banyak yang baru aku kenal juga, jadi aku benar-benar harus apa namanya lebih detail lagi gitu untuk tanya ke masing-masing kapten tim. Oh gitu. Aku tuh nggak kebayang nih kayaknya general manager teater gitu. Kayak gitu tuh berarti tugasnya apa aja sih kalau gitu Mel? Selain selain itu tadi ya, maksudnya mensortir masukan dari fans dan juga mungkin media apa gimana gitu ya. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya tuh apa aja? Kamu tuh in charge-nya disuruh ngurus apa aja sih gitu? Karena kan kita JKT48 itu tiap hari memang ada kalau lagi sekarang lagi live streaming ya kayak kalau sebelum Mm-mm. pandemi kita ada kegiatan tiap harinya di teater di salah satu mall Hmm. gitu kan. Jadi memang di situ ada kegiatan kita sehari-hari dari Selasa sampai Minggu tuh kita ada pertunjukan show dan apa namanya Hmm. ngontrol baik dari backstage atau tiketing Hmm. guys dan staff-staff yang berhubungan sama teater pasti berhubungan sama aku juga gitu. Oh jadi Jadi kamu aku ngurus semuanya tuh segala macam, operasional semuanya. iya tapi Wah kan hebat dibagi banget. ada koordinator teaternya, ada koordinator merchandising, Hmm. jadi aku koneksinya sama mereka. Oh gitu. Aduh hebat banget ya. Dan yang pasti perjalanannya Melody ini menarik banget. Karena teman-teman selain Melody itu udah berkarir dari usia muda, tapi Melody juga tidak pernah meninggalkan sekolahnya, studinya. Kamu itu lulusan agrikultur ya. Iya, Jadi akhirnya bener-bener bisa diceritain gak sih kira-kira membalance antara sekolah dan karir di usia yang masih sekolah itu tuh kayak gimana sih? Kok kamu bisa? Nggak semua orang kan bisa melakukan itu dengan lancar sebenarnya. Kalau kamu tuh tipsnya apa aja sih kalau buat mungkin teman-teman kita yang sambil kerja, sambil sekolah juga gitu? mm-mm. Jadi jujur Kak, sebenarnya aku kan masuk JKT48 itu tuh di semester 5 ya kayak dan aku kuliahnya tuh di Bandung, di Universitas Pajajaran di Bandung tuh. Jadi masih sering bolak-balik Jakarta Bandung di awal-awal JKT. Oh, perjuangan ya. Ya, jadi dulu tuh yang bener bolak-balik Jakarta Bandung hampir tiap hari kecuali Anak weekend. anak tol Ya, banget berarti ya, bolak-balik ya. ya, rasa paniknya waktu macet di Tol Halim gitu ya. Aduh, udah kan. Eh, Ah. banyak apa namanya jadi belajar aja gitu. Oh iya berarti memang sebisa mungkin harus memaintain waktu itu dengan baik gitu kan. Nah terus udah apa namanya udah sekitar pas jalan 3 tahun baru aku tuh stay di Jakarta. Tapi belum lulus kuliah tuh Kak. Aku lumayan lama juga sebenarnya lulus tapi alhamdulillah aku lulus Alhamdulillah juga. lulus juga. Aku juga waktu Hmm, itu juga agak lama kok sambil kerja tuh tantangan itu ya. Terus terus ya terus. ya terus apa namanya dulu kan masih muda jadi bener-bener semangat banget ya kayak jadi
mau pulangnya beres kegiatan malam terus langsung pulang Bandung tuh masih ya happy happy aja gitu, happy aja happy Hmm. karena kan seneng juga di JKT48, banyak teman, banyak fans juga. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, iya udah gitu. Aku udah lulus, terus aku jadi stay di Jakarta, dan aku banyak belajar banget sih selama aku menjadi member JKT48. Dan akhirnya aku memutuskan lulus dari JKT48. Oh gitu. Itu tuh kalau kayak gitu memutuskan itu biasanya tuh dari member yang mengeluarkan, oke ya aku kayak mau graduate deh gitu kayak gitu. Itu Iya, atau dari manajemen biasanya. Kalau kayak gitu tuh kayak gimana sih? Berarti pertimbangan-pertimbangannya apa aja sih? dari kita sendiri karena kalau misalnya dari aku sendiri kayaknya aku udah merasa cukup nih Kak. Aku udah Hmm. cukup lama karena kan aku di JKT48 sudah selama 6 tahun lebih ya, hampir 7 tahun aku di JKT48. Terus aku juga udah umur 26 ya waktu pas graduate. Jadi Hmm. kayaknya aku cukup deh sampai di sini gitu. Tapi aku tuh Hmm. di awal generasi satu jadi merasa memiliki, ngerti gak sih Kak? Jadi aku tuh kalau ninggalin JKT48 Hmm. Oh kamu generasi satu? Ya ampun. jadi kayak mau melepas tuh gak rela. Jadi aku tuh mikir, aku ngapain ya? Aku pengen bantu JKT48 deh. Akhirnya aku ngobrol sama manajemen, kalau aku jadi staff gimana? Akhirnya dengan Hmm. dan apa namanya, aku juga meyakinkan, aku pasti bisa kok bantuin JKT48. Ya udah manajemen akhirnya setuju juga aku sebagai staff gitu. Oh gitu. Wah, canggih banget ya. Jadi semua perjuangan itu ternyata ada hasilnya teman-teman. Melody itu nggak cuma berkarya di JKT48 juga dan sekarang juga jadi general manager, tapi juga dia pernah appointed sebagai Japan Asian Goodwill Ambassador untuk Food and Agriculture. Nah, itu kayak gimana sih tugasnya? Kamu pas lagi di appoint jadi seperti itu tuh apa aja? Apa kamu harus belajar bahasa Jepang apa gimana gitu loh? Sebenarnya kalau misalnya belajar bahasa Jepang untuk secara greeting gitu ya, aku udah biasa karena kan JKT48 basically emang dari Jepang ya kayak. Jadi emang pasti Heeh. belajar greeting-greeting itu udah bisa. Tapi kalau yang bener-bener kalimat yang bahasa Jepang aku harus Mm-mm. lebih belajar. Cuman kalau satu perkata mungkin aku oh ya ini ngomongin ini kayaknya udah tahu. Tapi Udah lumayan hafal gitu ya. ya, tapi kalau misalnya sebagai duta persahabatan ini, karena kan basically aku memang agroteknologi ya Kak, aku orang pertanian. Jadi mungkin dari situ aku dipercaya untuk menjadi duta persahabatan Jepang untuk ASEAN. Dan selama jalan 3 tahun ini kan udah lewat 2 tahun, aku tuh udah ke beberapa negara ASEAN sebagai duta persahabatnya Jepang untuk ASEAN dan belajar tentang pertanian lagi. Jadi aku turun langsung ke lapangan. Kemarin tuh Mm-mm. ada kerja sama JICA, jadi aku benar-benar nanam lagi beberapa produk. Nanam ya. Iya, jadi emang nanam lagi, Kak. Biasanya kan penelitian tuh kuliah, kalau ini tuh Iya, iya. tani tuh kemarin tuh ke Cianjur, jadi nanam kayak momotaro, tomat, wortel, dan Lucu sekali sih. Jadi turun nih bener nih ke kebun nih ya. ke kebun. Terus apa yang kita udah apa namanya pelajari di lapangan, aku presentasi di beberapa universitas di ASEAN gitu. Oh, seru banget ya teman-teman. Jadi memang kayaknya menarik banget dan semakin menarik lagi kalau kita tuh bisa ketemu sama orang yang kerjanya tuh nggak cuma satu gitu, tapi juga ada agrikultur, tiba-tiba ada musik juga gitu ya, Mel ya. Terus habis itu sekarang ada kayak manajemen operasionalnya JKT48 juga. Jadi kayaknya kamu ilmunya udah luas banget deh. Oke, tapi aku pengen nanya nih, sebenarnya kalau buat kamu nih ya, kamu kan berhijab nih. Eh, bagaimana sih kita tuh tetap apa ya merasa cantik dan selalu bisa mempertahankan penampilan yang prima walaupun kita berhijab gitu. Kalau aku nih sekarang nih aku lagi mau ngomongin nih kecantikan rambut ya. Apalagi kita lagi PSBB kayak gini, lagi social distancing kayak gini dan biasanya kan kita kan kalau di rumah tuh jadi suka males-malesan gitu ya. Kayaknya aduh udah deh diuntel-untel aja nggak didandanin. Kadang-kadang keramas aja alhamdulillah gitu kayaknya gitu ya. Tapi itu memerlukan effort ekstra untuk kita tetap terlihat prima tapi kalau kayak aku nih akhirnya sejak aku pakai produk aku, jreng, yang aku suka banget adalah Dove Nutritive Solution Total Hair Fall Treatment. Aku kalau lagi shampooan pakai ini, pasti setiap kali habis nata rambut, tataan rambutnya misalnya aku ngeblow gitu ya, blowannya tuh Hmm, akan awet buat beberapa hari gitu, Mel. Kalau kamu hmm. gimana? Kamu ada nggak sih tips-tips seperti itu buat, padahal kamu kan berhijab, tapi kan pasti ada sesuatu yang eh,
khusus banget perlu kamu perhatiin banget gitu loh untuk rambut-rambut dan pastinya kecantikan rambut kamu juga tetap harus dirawat dong ya. Gimana tuh? Ada tips nggak kalau dari kamu? Kalau misalnya aku kan semenjak berhijab kan pasti rambut itu jadi gampang apa namanya lembab gitu ya kayak gampang lepek. Karena ditutup. Iya, karena ditutup. Nah, aku tuh sekarang lagi suka banget sama Dove yang Scalp Strange Ritual ini. Jadi dia tuh mengandung habatus sauda Oh, oil yang pasti halal juga. Dan ini tuh wangi heeh. banget. Bener-bener udah pakai ini sekitar berapa 3 bulan. Terus apa namanya? Ini tuh wangi banget dan cocok banget. Kebetulan pas aku coba gitu ya, bener-bener wangi. Terus rambut aku tuh emang jadi halus, terus emang nggak lepek gitu loh, nggak gampang lepek. Biasanya kan Aduh. langsung apa namanya agak lepek ya pasti ya karena agak lembab. Tapi pas itu emang bagus aja gitu, tetap ngembang. Jadi aku suka banget. Oh iya, Tapi aku eh, emang suka banget sih sama wanginya Dove. Tadi ada yang nanya kayaknya Dove yang mana tuh boleh ditunjukin lagi nggak katanya. Mungkin ada yang pengen lihat ininya. Kalau aku pakainya yang Total Hair Fall, kalau Melody pakainya yang ada habatus saudanya scalp apa namanya? Scalp Strange Ritual. Oh, itu. Aku sukanya sama yang pakai habatus sauda yang conditionernya Mel. Aku kadang-kadang pakai conditioner, aku selalu pakai conditioner kan. Dan aku kadang-kadang pakai conditioner yang ada habatus saudanya enak banget. Yang pasti buat kulit kepala tuh jadi tetap seger gitu ya. Emang emang enak banget ya si shampoo yang itu ya. Iya, ini enak sih Kak, wangi. Kalau misalnya Kak Dian, aku tuh dari tadi mau nanya Kak Dian sih, cuman kan apa namanya nggak enak gitu ya. Aku tuh deg-degan loh kan ngomong sama Kakak, sumpah. Kamu Dulu jangan deg-degan dong, kenapa sih? aku tuh ngefans banget Kak sama Kakak dari dulu dari film. Jadi kayak pas wah aku mulai sama Kak Dian gitu kan. Aku Kak Dian juga di New Normal ini kan aku lihat tuh Kak Dian lagi apa namanya jadi produser tuh. Boleh ceritain gak sih Kak? Gimana nih? Nah terus sekarang Kakak tuh jadi produser. Gimana sih Kak? Apa perbedaannya? Kalau aku ngerasanya kalau jadi produser lagi lebih banyak kerjaan yang di depan laptop. Jadi kayak Mm-mm. laptop harus kayak email harus dibalesin jadi enak sih tapi aku malah suka karena bukannya aku nggak suka jadi talent ya tapi jadi aktor sama jadi produser tuh challenge-nya tuh beda kalau waktu itu jadi aktor tuh kita tuh deg-degan banget kalau udah ada di lokasi syuting terus habis itu disuruh kayak ngafalin skrip terus penjiwaan ke karakter terus kita harus perform kan jadi pas lagi action kita harus acting gitu kalau jadi produser kita justru mikirnya tuh dari sebelum filmnya belum dibikin aja kita juga udah mikirin nih bikin Mm-mm. cari uangnya untuk bikin film tuh dari mana gitu loh terus habis itu kita hire-nya siapa aja jadi sebenarnya tantangan berpikirnya tuh malah buat aku fresh banget sih malah malah jadi semangat kerja banget kalau dulu aku tuh suka moody kalau jadi aktor karena kadang-kadang kita tuh kerjanya cuma pas lagi syuting doang kan jadi kalau lagi nggak ada syuting seperti misalnya lagi PSBB kayak gini nih Mel Mm. kayaknya yang pasti kan kita agak sedih gimana nih kok syuting semua berhenti gini-gini terus aku kapan syuting lagi kayak gitu cuma kalau sekarang jadi produser walaupun syuting lagi masih disuruh jangan berhenti dulu tapi kerja sebagai produser malah kerja terus Mel jadi kayak misalnya lagi social distancing gini kita dari rumah justru tantangannya tetap brainstorming pakai Zoom pakai Skype gitu ya kita tetap meeting dan tetap brainstorming untuk mikirin film-film apa yang bisa kita bikin nanti kalau PSBB sudah selesai gitu jadi kayak langsung mulai bikin cerita baru yuk gitu malah langsung bikin proyek baru yuk jadi kayak mondar-mandir tuh tetap kerja malah dari rumah dan enaknya enak sih kalau bisa kerja yang bisa pakai internet jadi bisa kayak meeting pakai online terus email gitu jadi bisa tetap kerja walaupun kita harus di rumah aja gitu. Keren banget sih Kak. Aku tuh emang kan ngeliatin gitu. Wah, Kak Dian keren banget ya. Nggak jadi aktris tapi jadi apa namanya jadi aktor juga gitu kan. Oh ya, tadi Heeh. kan balik Kak, ke apa perawatan kita ya Kak ya. Tadi kan Kakak Iya, pakai ya Total Hair Fall ya Kak ya. Itu Kakak iya. sekarang aku pakai yang ini. Terus ini tuh ngaruh Mm-mm. banget kalau pas aku pakai habis aku olahraga tuh. Kalau Kak Dian olahraga juga nggak sih selama new Oh normal ini? iya, aku olahraga baru mulai-mulai sih. Aku juga lihat kamu senang buat olahraga ya. Aku lagi lihat Instagram kamu, kamu senang lari ya? Senang lari juga Eh, ya? Apa Pilates ya? Apa ya? Iya, aku lagi lari sama pilates sama workout juga. Kalau Oh, kalian, workoutnya apa? Ini high intensity training? Apa ini strength iya training? paling aku kardio kak. Oh, kardio. Aku nih baru Hmm, mulai lagi nih, baru mulai oh, kardio lagi.
aku sebenarnya waktu itu sempat sedih karena waktu itu sempat lari terus habis itu ternyata lutut aku agak bermasalah karena posturnya aku jelek. Jadi akhirnya aku pilates untuk memperbaiki postur dulu baru aku bisa mulai pelan-pelan lari. Tapi nggak bisa langsung digeber 20 kilo gitu. Pasti harus di bawah 10 kilo. Makanya sekarang kalau lari 5 kilo dulu gitu sambil jalan gitu-gitu. Tapi bener sih, aku tuh pernah ngerasain banget. Jadi waktu itu aku pernah ya lagi ada satu hari pas belum PSBB ya. Jadi meetingnya tuh dari pagi sampai jam jam 10 malam baru selesai gitu. Jadi bener-bener seharian tuh aku bener-bener mondar-mandir. Aku harus ketemu klien, ketemu investor, dan uh, aku bener-bener waktu itu harus bagus banget rambutnya. Karena aku bahkan ketemu banyak orang gitu loh. Kamu pernah gak sih satu hari yang kamu bakal ketemu kayak misalnya klien gitu. Dan kamu harus bener-bener kelihatan your best gitu loh. Gak bisa kayak Kak, nggak dandan tuh nggak bisa gitu. Yang bener-bener harus bagus banget gitu. Tau kan? mm, Aku kayak rasanya kayak harus punya rambut yang kayak habis dari salon. Padahal kan aku nggak punya waktu untuk ke salon. Orang aku berangkatnya dari jam 6 pagi. Yang ada aku bangun jam 5, aku keramas pakai ini, dan aku ngeblur rambut aku sendiri. Aku kalau aku punya catokan di sini sama hair dryer aku bisa peragain gimana cara ngeblownya. Cuma aku lakuin sendiri. Cuma yang paling sedih adalah kalau kita ngeblow terus habis itu udah jam 12 siang, habis makan siang dia udah kempes lagi. Jadi blownya ya, udah hilang. Kayaknya ngembang-ngembangnya itu udah hilang. Nah, pas aku keramas pakai ini, itu dia awet terus, Mel. Dia tuh awet terus sampai jam 8 malam. Pokoknya bener-bener udah sampai meeting yang terakhir dia udah deh gitu. Jadi bener-bener, wow, rambut aku kok menggelora sekali ya hari ini. Dan wanginya itu loh, wanginya kan bikin relax banget ya. Heeh, benar-benar. Heeh, awet banget. heeh. Jadi teman-teman kalau misalnya kamu punya waktu, cobain deh keramas pakai Dove. Karena baunya si shampoo ini itu relaxing kayak kayak bau spa gitu loh. Jadi Iya, kebayang nggak kamu seharian. Iya, jadi kayak seharian nih lagi meeting, lagi kayak tengah-tengahnya tiba-tiba kayak kamu cium sama bau rambut kamu sendiri kan, terus habis itu kayak yang serem-serem gitu, tiba-tiba, ih wanginya kok enak banget sih, you feel so clean gitu, enak banget. iya, iya, iya. Aku setuju sih sama Kak Dian. Karena kalau mood cewek juga ya kayak kalau lagi misalnya tiba-tiba aduh lemas gitu terus pas nyium rambut sendiri wangi ya gitu kan jadi happy lagi. Iya, bener-bener bener. Kamu mungkin kamu mungkin kalau lagi keramas pakai yang si scalp strength care itu apa scalp scalp strength treatment ya? Heeh. Itu Scalp mungkin sampai hijab kamu juga ikut wangi kali ya, Mel. Kalau kamu lagi keramas pakai itu. buka buka cipu tuh kayak masih wangi ya rambutnya itu kan jadi seneng. Gak usah keramas lagi gitu. Biasanya kan kalau aduh bau keramas ini tuh enggak gitu. Jadi bener-bener wow pas buka tetap wangi ih seneng deh udah gitu. Aduh, aku seneng banget deh dengernya. Yang pasti kamu kalau pulang kerja udah seharian pun juga ketemu suami juga pede aja langsung ya buka ciput apa, hai sayang gitu ya. Suaminya masih tetap bisa nyium wanginya gitu ya. Iya. Aduh, lucu banget. Oke, teman-teman, terakhir mungkin sebelum kita tutup perbincangan ini, mungkin Melody, kamu punya tips dan triks nggak buat teman-teman yang mungkin juga lagi apa ya, lagi mudi-mudi menjalani PSBB, walaupun PSBB-nya sudah dibuka ya sekarang, tapi sekarang itu kan mungkin orang masih ada yang kayak harus melakukan adaptasi ya terhadap cara kerja baru gitu kan, dengan kewajaran baru atau new normal. Mungkin yang tadinya kerjanya bisa seperti biasa, sekarang mungkin cara kerjanya juga agak beda ya. Mungkin kalau nggak harus giliran, aplusan di kantor, selang-seling, atau mungkin ada juga yang tetap harus kerja, tapi kamu harus pakai masker, pakai apa. Itu kan sesuatu yang kita mungkin belum biasa nih, Mel. Kalau kamu mungkin ada tips nggak buat teman-teman mungkin yang di sini lagi nonton? Kalau misalnya buat teman-teman yang lagi nonton, ini kan new normal ya. Jadi sebenarnya nggak cuman kalian doang kok yang ngerasain ini semua gitu. Karena semua tuh mengalami apa namanya kondisi ini gitu ya. Kayak peralihan, aduh ini kok caranya beda. Kok harus apa namanya virtual terus gitu. Tapi ya memang itu new normal gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Kita nikmatin sama-sama. Jadi saling support. Kayak misalnya Kak Dian juga kan bilang kita tuh sharing tuh saling support dengan sharing itu salah satu maksudnya cara dimana kita untuk menghadapi mental health kita gitu kan kadang-kadang jadi kebawa stres tapi kalau misalnya kita enjoy terus kita saling support dan kita saling cerita sama teman gimana sih kerjaan kamu kerjaan aku gini loh itu kan dengan cerita kita melepaskan apa yang ada di dalam pikiran kita dan itu tuh ngebantu banget untuk mental health kita supaya apa namanya happy gitu ngejalanin kehidupan yang baru ini gitu loh. Iya, Jadi yang pasti salah satunya kita harus tetap positif, kita harus bisa menghibur diri kita sendiri supaya moodnya tetap happy ya, Mel ya.
Kalau aku sih salah satunya dengan keramas pakai shampoo yang wangi ini. Biar rambutnya happy terus ya, Mel ya. Yang wangi, yang bikin relax gitu. Salah satunya emang pakai shampoo sih. Dan kalian harus cobain juga. Kan kalau kalian pakainya yang total hair fall treatment ya. Nah, aku yang ini. Mm. Jadi kalau misalnya mau langsung coba. Kita nggak ini loh, maksudnya emang beneran pakai. Jadi kita memang sharing ke kalian. Beneran, kita beneran pakai dan beneran happy banget. Dan aku terus terang, aku tadinya punya problem rambut rontok, Mel. Dan mungkin teman-teman di sini pernah nggak sih ada yang ngerasain mungkin sudah makin berusia ya. Jadi mungkin nutrisi ke kepala tuh apakah kurang lancar apa gimana. Tapi yang pasti rambut dengan segala macam styling dan produk untuk styling tuh kadang-kadang bisa jadi beban banget. Dan akhirnya rambut tuh suka kadang-kadang rontok. Tapi sejak aku pakai ini, itu rontoknya bener-bener berkurang 90%. Jadi bener-bener kalau lagi keramas tuh udah nggak ada yang kadang-kadang suka ada di tangan gitu loh, ya kok rambut aku rontok gitu. Tapi dengan ini aku keramas berkurang banget, nggak ada rontok, hampir nggak ada rontok sama sekali. Ini juga kita bacain komen nih Kak. Daf emang Oh enak iya, dan banget Kak tuh. iya bener. Banyak banget yang seneng banget, ada yang bilang lembut banget memang gitu loh. Iya, Terus aku habis mau itu coba sih, harus ada coba. yang mau coba ya. Harus coba banget. Mel, kamu kan kayaknya mau kasih info nih, kayaknya ada satu promo DAF nih di Hypermart. Mungkin kamu bisa cerita sedikit nggak tentang detail promonya? Detail promonya bentar nih, biar nggak salah ya. Oke. Mm-mm. Nih, jadi apa namanya? Daf itu lagi ada promo di Hypermart. Kalian bisa dengan pembelian shampoo atau conditioner Daf 160 ml all varian 2 botol mendapatkan free produk satu shampoo atau conditioner Daf lagi yang 160 ml. Dan ada satu lagi nih Kak. Apa Diskon nih? kan untuk 320 mili pembelian Oh shampoo atau wow. 320 mili all varian satu botol diskon potongan harga 30%. Jadi ada dua nih Hmm. promo. Nah, yang tadi beli dua, mana sih? Oh ini. Beli dua nanti dapat satu yang ini shampoo atau conditionernya dan satu lagi diskon 30% untuk 320 mili pembelian shampoo atau conditioner Dove 320 mili all varian. Gitu. Nih ada yang tanya barusan nih, ada yang bilang, jadi beli Dove di mana nih? Kalau gitu mau beli shampoo Dove di mana nih? Ya itu dia, di Hypermart bisa, apalagi di situ lagi ada promo, jangan sampai kelewatan. Eh, Oh, aku mau kasih satu rahasia kecil lagi nih, Mel. Aku kan orangnya rambutnya juga kan kering ya, suka kering. Aku tuh paling suka, ini bukan promosi dan bukan bukan pesanan klien, ini beneran tips dari aku. Jadi aku tuh orangnya selalu harus pakai conditioner. Dan aku tuh cinta mati sama conditionernya Dove yang 1 menit. Jadi dia oh tuh iya. memang lebih lebih bisa buat ngerawat ujung rambut gitu. Jadi kalau misalnya dipakai nih habis keramas, habis itu kita pakein conditioner ya. Iya. Diemin aja 1 menit. Kita sekalian aja yang lain dulu gitu loh. Misalnya nyuci muka dulu atau ngapain dulu gitu, sikat gigi dulu. Pokoknya dibiarin selama-lamanya kalau bisa dia makin nyerap gitu ke batang rambut. Habis itu udah baru dibilas, itu tuh langsung rambutnya langsung lembut banget sampai ujung-ujungnya. Langsung rasanya tuh kayak rambutnya tuh sehat banget gitu. Pokoknya bahagia deh, seneng banget. Oh, teman-teman yang ini ada tips tuh dari Kak Dian. Keren banget loh tips. Mm-mm. Kasih kadang-kadang aku juga emang agak kering, Kak. Jadi nanti aku pasti cobain tipsnya Kak Dian. Makasih loh, Kak, Tapi emang aku infonya. sama-sama. Aku juga tapi emang suka banget sama habatus sauda. Kamu tahu nggak sih kalau habatus sauda itu kan bagus banget ya, banyak banget hasilnya buat kesehatan. Apalagi kalau lagi bulan puasa biasanya kan kita suka di habatus sauda yang langsung disendokin gitu, madu itu kan, kayak madu gitu. Ini tiba-tiba Mm-mm. kita bisa pakai juga buat di rambut dan di perawatan kita. Ya, betul, betul, betul. Iya deh. Kalau gitu, oke. Kalau gitu mau ada pertanyaan dari audiens, mungkin kita bisa menjawab 2 pertanyaan yang oke. Aku lihat ya ada pertanyaan apa. Iya, coba dari Oh, Kak Dian. tidak ada. Ternyata nggak ada nih. Kalau di kamu ada nggak? Kira-kira. Apanya? Kak Dian cantiknya gak ketolongan emang Kak Dian tuh luar biasa. Apaan sih? Enggak ah. Iya, harus pakai conditioner. Harus coba. Percayalah. Aku sudah mencobanya. Iya benar. Daf enak banget. Padahal aku cowok. Tapi always pakai Daf. Oh, terima kasih atas kesetiaannya. Berarti aku sama seleranya nih. Sukanya sama baunya Daf ya. Tuh. Suka Daf dari kecil sih. Wah, bagus, 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 keren. Mana lagi nih? Ada lagi apa enggak ya? Aku kok mau lihat komen-komen yang lain susah banget ya.
Iya Aku udah nggak banyak yang sanggup bertanya, katanya gitu. parah Aduh, sih. Melody, kamu banyak banget nih fansnya. Always pakai Dove. Wow, tuh cowok aja pakai apalagi cewek ya kayak yang suka Iya, warna. heeh. Pakai, oh iya, ada yang nanya, Kadian Kak Melody pakai serumnya Dove nggak yang baru? Aku pernah pakai, terus abis aku belum beli lagi. Jadi aku kayaknya harus, kamu mengingatkan aku bahwa aku harus membeli si serum itu. Aku juga pakai Tapi apa? tembatnya Dove itu wangi banget sih Kak. Jadi makin wangi. Ada tuh yang apa? Iya. Yang gambarnya bunga ya. Aku lupa. Itu aku pakai. Terus emang jadi lembut dan wangi. Tapi kalau krem bat kan kita pakainya seminggu 2 kali atau 3 kali ya. Jadi Iya, eh, iya. kita lagi santai, mau relax gitu, waktunya banyak, pakai itu ngebantu banget Kak. Itu enak banget sih. Oh, ini ada yang nanya nih barusan. Kalau kamu buat aku sama Melody, arti rambut itu apa katanya gitu. Mel, buat kamu apa Mel? Kalau bagi aku ya, karena kan rambut itu wah kok mahkota wanita itu benar. Karena rambut juga mood banget buat seorang cewek bagi aku ya. Apalagi kayak aku sekarang kan di hijab nih. Terus kalau misalnya kayak tadi aku cerita misalnya lepek, itu tuh kayak pas udah di rumah tuh kok bete ya lepek gitu kan. Jadi pasti kita cari-cari mood kita tuh bisa bikin mood kita tuh jadi happy lagi. Ya udah kita pasti nyari shampoo yang cocok sama kita dan akhirnya aku emang ketemu Dove yang bener-bener bikin mood aku tuh balik lagi kalau misalnya udah buka hijab gitu di rumah ya. Jadinya tetap wangi terus nggak lepek gitu. Jadi itu sih kalau dari aku. Kalian gimana? Kalau buat aku rambut itu kayak ini ya, kayak mahkota. Iya benar juga sih kayak mahkota kita. Soalnya rambut itu kadang-kadang tuh kayak ngebentuk karakter kita banget. Waktu itu aku tuh pernah rambut aku jadi pendek banget. Terus aku Mm-mm. rasanya jadi kayak membawa diri juga karakternya juga kok aku jadi kayak karakternya kayak lebih apa ya kayak lebih aktif gitu loh soalnya kayaknya rambut pendek bener-bener bikin aku jadi bebas banget mengekspresikan diri gitu aku bisa kadang-kadang iseng sama teman-teman aku jahil gitu karena aku merasa aku kok kayak karakter jahilnya kok jadi keluar lebih playful gitu kalau rambut panjang kan kayak kayak lebih cewek yang udah kayak dewasa gitu loh jadi aku Ya. juga pernah kok gue jadi kalem banget ya gitu rambut pendek kayak gitu. Jadi Mm-mm. tergantung sih kamu lagi mau pakai karakter yang seperti apa yang pasti dandanin aja rambut kamu sesuai yang kamu mau. Aku rasa juga dengan kamu berhijab pasti keluar juga kan karakter untuk kayak mempengaruhi karakter kamu juga sejak kamu berhijab. Aku kok jadi orangnya kayak lebih gimana gitu ya. Beda nggak dari waktu dulu kamu belum pakai hijab? Iya, maksudnya lebih kayak kalem gitu. Kalau dulu kan waktu belum Hmm. ceria banget ya, kayak terus rewel, bawel gitu ya. Nah, lebih apa ya namanya tertahan gitu ya oh iya nggak boleh terlalu teriak-teriak lebih kayak gitu sih kak itu memang Oh. sih kalau rambut. Nah, iya. Yang pasti kamu bisa bebas menggunakan apapun gaya rambut kamu. Yang pasti rambut kita harus tetap sehat ya Mel ya. Ya Karena betul memang itu rambut aku, kata aku. aku kata aku. Teman-teman semuanya, terima kasih sekali sudah nonton obrol-obrolan kita sore hari ini. Tadi udah ada yang ngingetin, hayo nih udah pada sholat belum ya kan? Sebelum waktunya habis. Mungkin kita harus mengakhiri bincang-bincang kita sore hari ini. Dan buat teman-teman yang mau nyobain shampoo-nya, jangan lupa kalau shampoo aku itu adalah Dove Total Hair Fall dan shampoo-nya Melody adalah Scalp Strange Ritual yang Habatus Sauda. hmm, Habatus Sauda. Jangan lupa Habatus Saudanya itu aja kalau misalnya mau cepet ingetnya. Teman-teman terima kasih banget udah nonton kita semua dan jangan lupa rambut aku, kata aku. Sampai ketemu ya kalau gitu. Ya Bye-bye sampai ketemu Melody. kan udah sharing-sharing makasih teman-teman udah ikutan live bye. Dah.